Oke teman-teman semua, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kembali bersama saya Covino dalam channel Go Tutorial. Kita akan membahas kelanjutan dari materi kimia kelas 11 mengenai bab kelarutan dan hasil kali kelarutan. Dan ini adalah bagian yang kedua. Kita akan membahas khusus tentang soal-soal yang berkaitan dengan reaksi pengendapan. Oke, mudah-mudahan video ini boleh bermanfaat bagi teman-teman semua ketika mengerjakan soal atau memahami materi tentang bab ini. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Jadi saya mulai dengan konsep bahwa siapa terjadinya endapan ya. Nah, endapan itu sendiri nanti kita akan menghitung yang namanya faktor pengendapan atau sebutannya biasanya QC ya, QC. Atau kalau di buku kadang-kadang diganti menjadi QSP ya, sama aja. QC dengan QSP itu sama ya. Nah, di sini saya kasih note bahwa menghitung QC sama caranya dengan menghitung KSP, sama persis. Nah, kalau larutan sudah kita hitung QC-nya dan larutan itu juga mempunyai KSP, gitu ya, maka nanti syarat terjadi pengendapan seperti ini, teman-teman. Jadi kalau harga QC-nya ternyata masih kalah dengan KSP-nya, maka larutan itu disebut dengan belum jenuh, atau artinya belum ada endapan. Ya, jadi kalau belum jenuh itu belum terjadi endapan. Sedangkan kalau QC-nya kurang lebih sama dengan harga KSP, maka larutannya itu tepat jenuh. Tepat jenuh itu belum terjadi endapan, tetapi hampir terjadi endapan. Sedangkan yang ketiga, kalau QC-nya lebih besar dari KSP, maka larutannya sudah dikatakan jenuh dan terjadi pengendapan. Yang akan saya berikan satu ilustrasi seperti ini. Jika dalam satu larutan terkandung PbNO3 2 kali 0,05 molar dan HCl 0,05 molar, dapatkah terjadi endapan PbCl2? Ya, KSP-nya adalah sekian. Nah, di sini yang harus ingat-ingat adalah PbNO3 itu kalau dijabarkan dia akan menjadi Pb2 plus ditambah 2NO3 min. Jadi kalau di sini 0,05 molar, maka di sini juga 0,05, di sini akan menjadi 0,1. Sedangkan kalau di sini HCl itu juga kita bisa jabarkan menjadi H plus ditambah Cl min. Sehingga kalau HCl-nya 0,05, ini juga 0,05, 0,05. Ini makanya didapat di sini ya, teman-teman. Jadi Pb2 plus-nya 0,05, Cl-nya didapat dari sini. Nah, dari situ kita mau mengecek nih apakah terjadi endapan PbCl2. Ya, teman-teman bisa menjabarkan juga ion-ionnya. Jadi PbCl2 itu terdapat dari Pb2 plus dengan 2Cl min. Ya, dan sekarang kita sudah punya angka konsentrasi masing-masing. Pb2 plusnya 0,05 molar, Cl-nya 0,05 molar. Ya, berarti di sini 0,05, di sini juga 0,05 ya. Tidak dikali 2 ya, teman-teman, karena ini memang sudah ada konsentrasinya sebesar itu. Nah, disinilah kita mencari yang namanya QC ya. QC itu didapat dari ini dikalikan 0,05 pangkat 2. Ya, kenapa pangkat 2? Karena ada koefisien 2 ya. Ini sudah kita bahas waktu perhitungan KSP di video sebelumnya. Nah, sehingga didapatlah hasil QC-nya seperti segini, teman-teman. 1,25 kali 10 pangkat min 4. Nah, nilai QC ini yang kita terus bandingkan dengan angka KSP yang sudah ada. Apakah lebih besar atau lebih kecil atau sama? Kalau di sini ternyata harga QC-nya adalah lebih besar daripada KSP-nya. Sehingga kalau QC lebih besar daripada KSP, maka kesimpulannya adalah larutannya sudah mengendap. Oke ya, itu teman-teman ya untuk pemahaman bagaimana maksudnya QC dengan KSP dibandingkan. Kita coba dengan contoh yang berikutnya. 100 ml MgCl2 0,01 molar dicampurkan dengan 100 ml K2CO3 0,001 molar. Ya, jika KSP MgCO3 adalah sekian, apakah MgCO3 yang terjadi atau yang terbentuk sudah mengendap ya. Ini sama dengan tadi, teman-teman ya. Jadi kalau saya punya MgCl2, ini kalau dijabarkan akan menjadi Mg2 plus 2Cl min. Nah, masalahnya di sini ini kita punya mililiter ya. Kalau mililiter kita harus ubah ke dalam mol. Ya, jadi ini diubah ke mol dulu. Ya, karena ada angka molaritas dan volume itu kita harus ubah ke mol dulu. Oke, mol itu molar dikalikan volume, langsung saya tulis sebagai 1 milimol di sini, teman-teman. Sehingga di sini akan menjadi 1 milimol, di sini 2 milimol. Oke ya. Nah, sedangkan kita juga punya K2CO3. Ini kalau dijabarkan menjadi 2K plus CO3 2 min. Oke. Nah, di sini 100 ml 0,01 molar, ini adalah 0,1 milimol.
Sehingga di sini 0,2 milimol, di sini 0,1 milimol ya. Nah, yang mau kita cek adalah apakah MgCO3 itu terbentuk. Kita buat lagi nih. MgCO3 adalah Mg2+ ditambah CO3 2-. Nah, kita pasang di sini ya. Mg-nya didapat dari ini, teman-teman. Ini 1 milimol. CO3-nya kita dapat dari sini 0,1 milimol ya. Oke ya. Jadi ingat Mg2+-nya dapat dari sini, CO3-nya dapat dari sini ya. Oke. Nah, tetapi untuk mencari Qc atau Qsp tadi ya, itu kita harus mencari yang namanya konsentrasi ya. Rumusnya kan seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini kita harus mencari konsentrasi bukan mol. Nah, konsentrasi didapat dari mol per volume ya. Nah, yang hati-hati adalah volumenya bukan 100 ya, tetapi dijumlah ya. Jadi kita tulis volume totalnya adalah 100 ditambah 100 sehingga menjadi 200 ya. Jadi kalau kita masukkan di sini, ini akan ketemu 1/200 dikalikan 0,1/200 ya. Ini nanti akan ketemu 5 kali 10⁻3, yang ini 5 kali 10⁻4, sehingga akan didapatkan angka 25 kali 10⁻7. Nah, kita bandingkan nih, 25 kali 10⁻7 dibandingkan dengan harga KSP-nya. KSP-nya 3,5 kali 10⁻5 ya. Ini Qc-nya, ini KSP-nya. Ternyata lebih besar mana, teman-teman? Lebih besar ini ya. Sehingga kita simpulkan bahwa Qc-nya masih kalah dengan KSP. Sehingga kesimpulan akhirnya adalah belum mengendap. Oke ya, itu teman-teman ya. Jadi untuk mencari apakah larutan sudah mengendap atau belum. Ya, kita coba dengan contoh yang lain. Oke, nah misalkan seperti ini. Satu larutan mengandung garam-garam PbNO32, MgNO32, ZnNO32 masing-masing dengan konsentrasi sekian ya, 0,01 molar. Kemudian pada larutan ini dilarutkan sejumlah NaOH padat sehingga pH larutan menjadi 8. Berdasarkan harga KSP itu ya, PB-nya PbOH2 ada, MnOH2 ada, ZnOH2 ada. Nah, yang mengendap itu nanti yang mana? Oke, soal seperti ini ya, kita karena ini kebetulan valensinya sama ya, saya bahas yang valensinya sama. Oke, saya jabarkan misalkan gini, PbOH2 itu kita mau cari ya. Ini kan akan didapat dari Pb2+ ditambah dengan 2OH-. Berarti di sini kita akan mencari konsentrasi Pb2+ dan konsentrasi OH- ya. Didapat dari mana, teman-teman? Nah, ini PbNO3, ini saya berikan satu contoh. PbNO3 itu kalau dijabarkan akan menjadi Pb2+ dengan NO3 2-. Dan di sini sudah dikasih tahu bahwa ini adalah 0,01 molar, artinya di sini juga 0,01 molar ya. Nah, ini kita langsung mendapatkan Pb2+-nya adalah 0,01 molar. Oke, nah sedangkan OH- ini didapat dari mana? Nah, ini kuncinya, teman-teman. Kita punya kata-kata ada NaOH, dan yang penting adalah pH-nya 8. Nah, berarti kita bisa simpulkan ada larutan lain yang membawa OH- ya. OH-nya itu dari pH ya. Oke, jadi kalau kita punya pH 8 itu artinya dia basah, berarti kita mau mencari pOH dulu. Artinya OH-nya adalah 10⁻6 ya. Ini soal sudah memberitahu, tapi kadang-kadang kita nggak ngeh maksudnya di situ. Nah, ini kita masukkan di sini, teman-teman. Jadi OH-nya adalah 10⁻6. Dengan demikian kita bisa mencari Qc kan. Qc-nya adalah konsentrasi Pb2+ dikalikan konsentrasi 2OH- dipangkatin 2 ya. Sehingga Pb2+-nya 0,01 kita kalikan dengan 10⁻6 dipangkatkan 2. Nanti akan ketemu 10⁻14. Nah, dengan cara yang sama, larutan yang lain ini pasti nanti angka Qc-nya juga akan ketemu sama ya, sehingga kita tinggal bandingkan aja, teman-teman. Kalau kita punya KSP-nya ya, KSP-nya PbOH2 itu adalah 2,8 kali 10⁻16. Kalau kemudian MnOH2
2 itu KSP-nya 4,5 kali 10 pangkat min 14. Lalu kemudian ZnOH 2 itu KSP-nya 4,5 kali 10 pangkat min 17. Sedangkan kita punya harga Qj-nya adalah 10 pangkat min 14. Nah, kira-kira kalau dari angka-angka ini, jelas untuk larutan pertama Qj-nya akan lebih besar. Lalu untuk larutan kedua dia sudah kalah ya. Yang lebih besar siapa teman-teman? 10 pangkat min 14 ini 4,5 kali 10 pangkat min 14 ya, ini bisa kita anggap sebagai 1 kali 10 pangkat min 14, sehingga ini pasti lebih besar KSP-nya ya. Nah, sedangkan yang ini juga lebih besar Qj-nya ya. Jadi angka Qj-nya semuanya sama ya. Nah, sehingga kalau kita mencari hidroksida yang mengendap, kita harus cari yang Qj-nya lebih besar dari KSP. Jadi jawabannya adalah yang ini atau yang ini ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah BbOH2 dan ZnOH2 ini sudah mengendap. Oke ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita coba contoh yang lain. Soal endapan yang masih berhubungan dengan pH juga. Tadi kita sudah melihat juga. Hasil kali kelarutan atau KSP dari MgOH2 adalah 3,2 kali 10 pangkat min 11. Bila larutan MgCl2 0,2 molar dinaikkan pH-nya dengan jalan penambahan NaOH, maka endapan akan mulai terbentuk dengan pH kira-kira berapa? Oke, jadi di sini kita punya larutan MgCl2. MgCl2 ini membawa ion Mg2+ dan 2Cl-. Di sini 0,2 molar, berarti sini 0,2, di sini 0,4 ya. Nah, karena nanti yang mau kita cari adalah berhubungan dengan MgOH2, di mana ini kalau dijabarkan menjadi Mg2+ ditambah 2OH-, maka yang akan kita pakai hanya ion Mg2+-nya. Kita pindah di sini 0,2 molar, OH-nya kita belum tahu. Nah, tetapi di sini adalah ada kata-kata endapan mulai terbentuk ya. Jadi endapan mulai terbentuk itu bahasa lainnya adalah larutannya tepat jenuh. Nah, tepat jenuh itu didapat ketika Qj-nya sama dengan KSP. Ya, sehingga kita bisa masukkan rumus Qj-nya itu Mg2+ dikalikan konsentrasi 2OH- pangkat 2 itu harus disamakan dengan angka KSP-nya ya. KSP-nya. Nah, kita masukkan ya teman-teman. Mg2+-nya 0,2, konsentrasi 2OH- kita nggak tahu, KSP-nya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 11. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan 2OH- pangkat 2 menjadi 16 kali 10 pangkat min 11 ya. Sehingga kalau kita mencari OH- ya, OH-nya maaf 2OH- maksudnya ya, itu adalah 4 kali 10 pangkat min 11 per 2 ya. Sehingga kalau kita mencari OH- berarti 2 kali 10 pangkat min 11 per 2. Nah, disinilah kita ketemu POH ya. POH-nya adalah 11 per 2 min log 2, atau kita bisa sebut dengan 5,5 min log 2. Artinya pH-nya adalah 14 dikurangi, jadi 8,5 plus log 2 ya. Seperti itu. Jadi soal kalau berhubungan dengan pH itu biasanya di dalam soalnya akan ada komponen OH- atau H+, seperti itu ya. Oke, satu contoh lagi teman-teman. Menghitung massa endapan. Hasil kali kelarutan dari BaSO4 adalah 1,08 kali 10 pangkat min 10. Bila 150 ml larutan Na2SO4 0,2 molar dicampur dengan 50 ml BaCl2 0,2 molar, maka hitung massa endapan BaSO4 MR-nya 233 yang nanti terbentuk. Oke, teman-teman, ada cukup banyak yang membahas soal seperti ini dan biasanya mereka akan mencari perhitungan dulu Qj-nya bagaimana dan dibuktikan bahwa itu mengendap. Saya lebih menyarankan seperti ini. Kalau sudah pertanyaannya adalah massa endapan, ya, sudah pertanyaan massa endapan, berarti sudah pasti disimpulkan bahwa ini sudah pasti mengendap, ya. Jadi kalau pasti mengendap, kita sudah nggak perlu mengecek Qj dan lain-lain, KSP-nya ini abaikan saja. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Gitu ya. Dan kita cukup menjabarkan reaksi tadi, BaSO4 itu menjadi Ba2 plus SO4 2-, ya kan? Oke. Mungkin seperti ini aja teman-teman. Nah, ini kita mau cari ini ya teman-teman ya. Tapi karena kita mau mencari BaSO4-nya itu didapat dari reaksi
Nah, Na2SO4 ditambah BaCl2, kita langsung saja membuat reaksinya. Na2SO4 ditambah BaCl2, nanti ini akan menjadi BaSO4 plus 2NaCl, seperti itu ya. Nah, di sini langsung kita masukkan molnya aja teman-teman. Na2SO4-nya 150 mili 0,2 molar, berarti di sini akan menjadi 30 milimol. Sedangkan di sini 50 ml 0,2 molar, berarti di sini akan menjadi 10 milimol ya. Nah, dari sini kita gunakan konsep seperti biasa, MRS ya teman-teman ya. Oke, sehingga nanti yang bereaksi adalah ini 10, 10, 10, 20, 20, 10, habis, dan sini sisa 10. Karena pertanyaannya adalah massa endapan BaSO4, langsung kita mencari massa ini saja. Jadi massa itu tinggal dicari dari mol dikalikan MR ya. Ini 10 milimol dikalikan 233, ketemu 2330 mg atau sekitar 2,33 gram. Jadi itu aja ya teman-teman ya. Kalau ditanyakan massa mengendap, langsung aja dibuat reaksinya dan kita cari mol kemudian massanya. Tidak usah dicek pakai KSP dan GC-nya. Oke, itu beberapa soal variasi yang biasanya dikeluarkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengendapan di bab kelarutan dan hasil kali kelarutan. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video yang akan datang.